Malam itu sunyi, langit di atas Mekah gelap, tanpa cahaya bulan. Di antara langkah-langkah tergesa dan bisikan hati yang berdebar, Rasulullah Muhammad meninggalkan kota kelahirannya. Bukan karena takut, tetapi karena menjalankan perintah Allah untuk berhijrah. Di sisinya ada sahabat paling setia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menemani dengan penuh cinta dan keyakinan. Kaum Quraisy saat itu tengah menyusun rencana jahat. Mereka telah bersepakat dari setiap kabilah untuk bersama-sama membunuh Rasulullah pada malam yang sama. Tetapi sebelum mereka melaksanakan niatnya, Allah yang Maha Melindungi menurunkan wahyu agar Rasulullah segera pergi meninggalkan Mekah. Maka, di tengah keheningan malam, dua orang beriman itu melangkah dengan penuh tawakal menuju sebuah tempat persembunyian di sebuah bukit bernama Sur. Perjalanan menuju gua itu tidak mudah. Jalanan berbatu, terjal, dan licin di bawah sinar bintang yang pucat. Abu Bakar berjalan di depan, memastikan setiap langkah aman bagi Rasulullah. Begitu sampai di gua yang sempit itu, mereka segera masuk dan beristirahat. Abu Bakar tampak cemas, bukan karena dirinya, tetapi karena khawatir keselamatan Nabi. Ia berbisik dengan suara lirih, "Wahai Rasulullah, seandainya mereka menundukkan kepala sedikit saja, pasti mereka akan melihat kita dengan ketenangan yang tak terguncang." Rasulullah menjawab, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Ucapan itu kemudian diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, ayat 40. Sebagai bukti keimanan sejati dan keyakinan mutlak kepada perlindungan Allah. Sementara itu, pasukan Quraisy telah memburu mereka ke berbagai arah. Mereka mencari jejak, menelusuri padang pasir, hingga akhirnya langkah mereka membawa ke pintu Gua Sur. Napas mereka berat, pedang tergenggam, dan mata mereka tajam menatap setiap celah. Namun, di saat genting itulah, pertolongan Allah datang dengan cara yang tak terduga. Seekor laba-laba kecil, yang mungkin sering diabaikan manusia, dengan izin Allah, mulai memintal benong-benong halus di mulut gua itu. Dalam waktu singkat, jaringnya terbentuk sempurna, menutupi pintu gua seperti tirai alami. Tak lama setelah itu, seekor burung merpati datang dan bertengger di sana, bahkan membuat sarang dan bertelur di atasnya. Dua makhluk kecil ini, tanpa mereka sadari, menjadi benteng penjaga dua manusia paling mulia di muka bumi. Ketika pasukan Quraisy tiba, mereka berhenti tepat di depan gua. Salah satu dari mereka mendekat, memperhatikan dengan seksama. Namun, matanya menangkap sesuatu. Jaring laba-laba yang masih utuh, dan sarang burung yang tenang. Ia berkata kepada yang lain, "Tidak mungkin ada orang yang masuk ke sini. Lihatlah, jaring laba-laba itu masih baru dan belum rusak. Burung itu pun masih bertelur." Maka mereka pun berbalik arah, meninggalkan tempat itu, meyakini bahwa gua itu kosong. Di dalam gua, Rasulullah dan Abu Bakar mendengar langkah kaki itu berlalu. Dan di sanalah, di tengah kegelapan yang sunyi, Allah menunjukkan kuasanya. Dari makhluk yang paling kecil dan lemah di mata manusia, Dia menurunkan pertolongan besar yang menyelamatkan kehidupan Rasul terakhir, pembawa cahaya bagi seluruh alam. Betapa agung kebijaksanaan Allah. Ia bisa mengutus malaikat, bisa menurunkan badai, bisa menggetarkan bumi. Tetapi Ia memilih cara yang lembut. Seutas benanggi laba-laba dan seekor burung yang tenang. Seolah ingin mengajarkan kepada manusia bahwa pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang besar dan gemilang. Kadang, Ia datang dengan cara yang halus, dari arah yang tak pernah disangka. Kisah ini bukan sekadar sejarah yang tertulis. Ia adalah pesan kehidupan, bahwa ketika manusia telah berusaha dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah, maka seluruh alam bisa menjadi perantara pertolongan. Laba-laba di Gua Sur mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah pada tubuh yang besar, bukan pada jumlah yang banyak, tetapi pada keberkahan yang datang dari izin Allah. Allah bahkan mengabadikan laba-laba dalam Al-Quran, pada surah yang dinamai Al-Ankabut, yang berarti laba-laba. Dalam ayat 41,
Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Kalau mereka mengetahui, ayat ini menunjukkan kelemahan struktur rumah laba-laba secara nyata, namun juga mengandung pelajaran besar, bahwa jika manusia bersandar kepada selain Allah, maka sandaran itu selemah jaring laba-laba. Namun, jika Allah berkehendak, bahkan rumah yang paling lemah pun dapat menjadi tameng yang kuat. Di Malam itu, Allah membalik makna kelemahan menjadi kekuatan. Bukti bahwa segala sesuatu tunduk pada kehendaknya. Laba-laba di Gua Sur bukan hanya penjaga Nabi, tetapi juga simbol dari iman yang kokoh. Meski dalam wujud kecil, ia bekerja diam-diam, tanpa disadari, tanpa disorot, namun hasilnya mengubah sejarah Islam selamanya. Begitulah seharusnya seorang mukmin, bekerja dalam keheningan, beramal karena Allah, tanpa pamrih, tanpa riuh, tetapi keberkahannya menjalar luas. Kisah ini juga mengingatkan kita agar tidak pernah meremehkan makhluk kecil. Di dunia yang serba sibuk, kadang manusia merasa dirinya besar dan berkuasa, hingga lupa bahwa Allah bisa mengutus makhluk sekecil laba-laba untuk mengajarkan pelajaran besar tentang kekuatan dan tawakal. Maka, ketika kamu melihat seekor laba-laba di sudut rumahmu, jangan tergesa mengusirnya. Ingatlah kisah Gua Sur. Mungkin ia hadir untuk mengingatkanmu bahwa Allah mampu menolong dari arah yang paling tak terduga. Setelah beberapa hari bersembunyi di gua itu, Rasulullah dan Abu Bakar pun melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Dari sana, lahirlah peradaban Islam yang agung, sebuah babak baru dalam sejarah umat manusia. Dan di balik awal peradaban itu, ada kisah kecil, sederhana, namun syarat makna. Kisah seekor laba-laba yang menenun jaringnya atas izin Allah, menjadi pelindung Nabi dari kejaran musuh. Betapa besar kasih sayang Allah, betapa lembut caranya menolong. Ia menunjukkan kepada manusia bahwa kekuasaannya tidak bergantung pada ukuran atau kekuatan makhluk, tapi pada kehendak dan hikmah yang ia letakkan di balik setiap ciptaan. Jadi, jangan pernah menganggap remeh makhluk Allah, sekecil apapun, karena bisa jadi di balik kelemahan yang tampak tersimpan rahasia kebesaran yang belum kita pahami. Dan ketika hidup terasa sempit, ingatlah kisah ini. Di saat dunia menutup jalan, Allah mampu membuka jalan baru, bahkan melalui seutas benang laba-laba yang lembut. Ya Allah, sebagaimana Engkau melindungi Rasul-Mu dengan laba-laba kecil di Gua Sur, lindungilah kami dari setiap kesulitan. Jadikan hati kami selalu yakin pada pertolongan-Mu, meski datang dari arah yang tak kami duga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.